Halo semuanya, di sini saya akan membuat tugas video refleksi tugas dari matkul ekonomi manajerial. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Flakul Jabar Muzaki dengan NIM 141240277 dari kelas EME dan diampu oleh Bapak Roland Mart Sasongko SEMM. Nah, kita langsung saja masuk ke videonya. Jadi teman-teman tuh pernah nggak sih memilih antara banyak hal tapi sumber daya terbatas, terus uang saku nggak cukup, waktu mepet, tenaga terbatas. Nah, dalam dunia bisnis atau organisasi ini tuh masalah ini jauh lebih apa ya, jauh lebih kompleks lah. Nah, itulah sebabnya tuh kayak kita tuh mempelajari ekonomi manajerial ini. Yang ini tuh kayak membantu kita mengambil keputusan, mengambil tindakan, mengambil keputusan yang paling efisien dan tepat sasaran. Nah, apa sih itu ekonomi manajerial itu sendiri? Nah, ekonomi manajerial adalah penerapan teori ekonomi dan alat pengambilan keputusan untuk membantu suatu organisasi mencapai tujuan dengan cara paling efisien. Jadi tuh intinya ekonomi manajerial itu tuh jembatan antara teori ekonomi dan praktik manajemen gitu. Nah, mengapa sih kita harus mempelajari ekonomi manajerial itu sendiri? Nah, di dalam suatu perusahaan itu mesti memiliki keterbatasan ya, entah apapun itu pasti itu memiliki keterbatasan. Nah, perusahaan tuh harus menentukan prioritas mana yang harus didulukan, mana yang harus ditunda. Nah, contoh sederhananya tuh Mr. DIY, apa sih nyebutnya tuh Mr. DIY. Nah, itu tuh bisa sukses karena apa? Karena itu karena segmentasi pasar yang tepat kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu tujuan utama ekonomi manajerial itu sendiri apa sih? Ya, yang pertama itu tuh membantu mengambil keputusan yang optimal. Yang kedua tuh ada maksimalisasi, yaitu ada laba, pendapatan, kepuasan pelanggan. Selanjutnya yang ketiga ada minimalisasi, itu tuh meminimalisasi kayak biaya, resiko, ketidakpastian. Dan yang keempat itu fokus utamanya yaitu efisiensi dan efektivitas. Nah, next yaitu hubungan ekonomi manajerial dengan ilmu lain, yaitu tuh ada tiga. Yang pertama tuh ekonomi mikro, ekonomi makro, dan ilmu keputusan. Nah, di ekonomi mikro sendiri itu memahami perilaku konsumen dan produsen. Terus selanjutnya di ekonomi makro yaitu memahami inflasi, kebijakan pemerintah, suku bunga, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah ilmu keputusan, yaitu memakai alat statistik, matematis, dan ekonometrik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pun ekonomi manajerial ini juga bisa membantu kita loh, kayak mengatur uang saku, membagi waktu antara organisasi, kapan belajar, kapan kuliah, kapan mengerjakan tugas, dan banyak lagi lah. Dan bisa tuh menentukan kegiatan mana yang memberi manfaat kita, ya kayak contohnya kamu milih nongkrong atau belajar atau istirahat gitu. Jadi inti dari semuanya yaitu ekonomi manajerial itu tuh panduan praktis untuk mengambil keputusan yang rasional, efisien, dan beretika, baik dalam bisnis, organisasi kampus, atau diri kita sendiri. Dengan ilmu ini tuh kita bisa jadi manajer untuk diri sendiri ya, terus mengoptimalkan setiap sumber daya yang kita punya. Sekian dari saya. Jika ada kata yang kurang mengenakan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.